Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini guys. Welcome back di Bitcoin update. Kita lihat Bitcoin itu berhasil reclaim $20.000. Jadi before kita masuk ke dalam penjelasan price actionnya secara menyeluruh, kita breakdown dulu dari update video yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa tahu gambarannya juga. Dan di video kali ini kita update mungkin akan lebih mengarah ke trading ya teman-teman, lebih ke arah ke trading. Jadi untuk investment atau investing kita udah bahas di video sebelumnya, jadi teman-teman harusnya udah cukup clear. Dan beberapa saya lihat sudah memberikan komentarnya, dia setuju dengan dollar cost averaging atau beli pada saat di range price tertentu dan start melakukan cicil beli. Jadi saya rasa sebagian dari viewer saya pun sepertinya sudah ada strategi trading masing-masing ya, dan ini sebetulnya cukup bagus. Itu saya suka banget teman-teman ya. Nah guys, sekarang dari sisi trading, jadi sebetulnya kemarin kita sempat discuss ya di video terakhir bahwa ada situasi di mana ada possibility sellers momentum ya. Teman-teman pasti pernah dengar deh saya ngomong ini soal momentum, di mana selling pressure-nya itu semakin lama semakin melemah. Terlebih lagi pada saat situasi terakhir kita retrace itu hampir 100% guys. Nah, untuk situasi potensi reversal yang kita perlu cari adalah apabila Bitcoin di sini berhasil break dari trend line dan juga order block-nya di time frame hourly, baru kemudian dia konfirmasi sekali lagi break dari resistance-nya, itu akan benar-benar memberikan kita indikasi yang cukup kuat bahwa Bitcoin bisa rebound dulu, minimal untuk ngetes ke 20.500 sampai di level-level agak atasnya. Nah, kita akan coba cari tahu di mana possibility area yang di bagian atasnya akan dicoba untuk dites starting from time frame daily. Nah guys, kalau misalkan dari time frame daily, ini sebetulnya saya punya skenario yang memang sudah saya saya sudah gunakan lah dari beberapa hari lalu, dimana kita ngelihat ada possibility ini ABC corrective pattern ya. Jadi waktu lalu itu kan ada narasi yang dibangun, dimana katanya midterm election itu kecenderungan harusnya bisa membuat market cenderung positif. Jadi kalau saya lihat kemarin itu sebetulnya di Nasdaq, di Dow Jones ya, itu close-nya masih belum begitu bagus. Kalau Nasdaq sendiri dia punya trend line, dan harusnya ini bisa, kalau misalkan bisa bertahan di atas trend line ini pun, mungkin ini akan yang juga membantu atau istilahnya mensupport Bitcoin untuk kembali terrebound ya. Dan di sisi lain, sisi dolar US dollar index-nya sendiri, ini kita udah bahas di beberapa video yang lalu bahwa dia sebetulnya berpotensi membentuk semacam double top. Jadi memang di sini masih ada. Cuman kemarin karena dia terdorong oleh kondisi inflation ya, PCE yang dirilis cenderung turun, which is bagus karena itu harga harga makanan, harga energi dan cost dan lain sebagainya itu udah mulai kelihatan turun. Jadi sebetulnya dari sisi inflasi itu sudah lumayan positif. Nah itu biasanya menyebabkan harga dolar sendiri itu cenderung turun ya. Jadi kalau misalkan ekonomi Amerika lagi menguat, itu dolarnya cenderung nggak terlalu kuat. Biasanya seperti itu. Karena yang kuat itu biasanya dari sisi financial marketnya. Dan biasanya orang-orang tuh istilahnya nggak diajak untuk nabung gitu loh. Deposito atau mungkin beli government bonds ya kan. Kalau misalkan di situ kan ditawarin nih, kayak misalkan contoh kita ngambil government bonds yang jatuh temponya 2 tahun. Jadi kayak 2 years yield 2 years, kemudian ada yang 10 tahun ya kan. Misalnya contoh lihat aja ini sendiri ya. Sebentar saya kasih lihat. Nah ini ya ada 10 tahun government bonds yield, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 30 tahun, ada yang 5 tahun juga. Nah masing-masing itu menawarkan suku bunga yang ideal. Jadi kalau misalkan suku bunganya lagi tinggi kayak gini, ini 3,4% kan tinggi banget tuh. Kalian lihat ya, sepanjang tahun 2020-2021 waktu marketnya lagi ngepump signifikan, rata-rata semua lagi bullish, itu dari sisi government bonds-nya itu ditawarkan dengan bunga yang sangat rendah, bahkan di bawah 0,5%. Tapi sekarang di 3,4%. Jadi makanya idealnya kalau misalkan situasi ekonominya itu dalam keadaan baik, biasanya financial market itu cenderung pumping ya. Tapi kalau misalkan situasi kondisi ekonomi nggak terlalu baik, itu dolarnya yang menguat, itu bisa kita lihat dari sini. Jadi dia ada semacam korelasi lah kalau menurut saya. Oke? Nah,
Jadi guys, kalau misalnya mengacu dari Nasdaq sendiri, ini memang ada satu skenario yang saya sudah siapkan ya, bukan saya siapkan sih. Istilah kalau teman-teman yang nonton video Bitcoin sebelum yang terakhir saya update, itu semua saya masih pakai chart yang sama. Even di Telegram last time saya share itu chart saya masih sama ya. Dan dimana kalau misalkan demikian ini betul ya, betul ada indikasi kita bisa ngelihat market mungkin didandanin dulu, market akan positif dulu menjelang midterm election. Who knows ya guys, sampai nanti September ya, September akhir itu sebetulnya ada FOMC ya, FOMC meeting minutes, kenaikan suku bunga, dan kita sudah tahu ya, ada clue yang dikasih sama Jerome Powell bahwa dia akan hawkish, intinya dia akan berusaha untuk mengatasi inflasi whatever it takes ya teman-teman. Itu adalah sebuah clue menurut saya. Jadi mungkin nanti puncaknya itu bisa jadi di kisaran September ya, itu akan mencapai area misalkan 28.000. Ini best case skenario aja, base case-nya teman-teman. Kemudian sedikit terextend ya, jadi kita ada dapat excessive move sedikit sampai kisaran Oktober, baru kemudian dia turun lagi ya. Nah, ini kita belum tahu pasti karena kita perlu melihat price action-nya, dan saya di sini bukan ahli prediksi yang bisa melihat masa depan. Jadi yang saya lihat di sini adalah based on price action dan gimana korelasinya dengan fundamental aja situasi saat ini. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya situasi sekarang, apa yang saya lakukan dari sisi trader, saya di sini personally mungkin akan sedikit mulai menarik position short saya, which is memang sudah saya lakukan. Dan by the way, beberapa hari lalu, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang udah tergabung di Discord harusnya udah tahu ya, view saya mostly-nya itu justru cenderung doing short ya. Sorry, bukan long ya. Nggak bisa dilihat ya teman-teman ya. Ya, oke, sorry teman-teman ya, maybe next time. Nah, mungkin sharing sedikit aja. Jadi saya ada sharing lah, terakhir ya saya sharing itu sebetulnya seputar Theta sih. Jadi saya ngelihat Theta itu ada dekat dengan area major supportnya, dan dia ada potensi lah untuk dia rebound. That's why saya personally doing long on Theta. Nah, cuman saya nggak ngelong nih di Bitcoin ya. Ada reasonnya kenapa, nanti saya sharingkan teman-teman. Cuma untuk saat ini, ya saya ngelihat ada opportunity lah, market bisa rebound dulu. Dari sisi trader, saya pikir ini ideal untuk dimanfaatkan. Kenapa? Karena pertama Bitcoin dari time frame daily closingnya aja lumayan bagus guys ya. Dia nggak bentuk semacam bullish engulfing. Kemudian ini ada satu indikator yang saya gunakan, yaitu stochastic oscillators, menunjukkan bahwa kita posisinya ini sudah cross dan ada potensi dia untuk naik dulu. Dan ini untuk time frame daily loh, which is sebetulnya ini harusnya sangat powerful karena situasi kita terakhir itu di oversold, dan setelah dia oversold sekarang dia lagi crossing untuk berpotensi naik dulu. Nah, kalau kita lihat guys, potensi dia naik sementara ya, yang paling dekat itu adalah kisaran range 20.782 dolar ya, atau bisa dibuletin lah jadi 20.800, karena sebelumnya dia merupakan area support. Oke. Nah, ini kalau saya extend ke samping, kalian bisa lihat ya. Ini kalau saya extend ke samping, kalian bisa lihat ya, ini sebetulnya memiliki beberapa historical movement ya, 2700, kemudian 2700 lagi dari pada tanggal 17 Juli dan 26 Juli. Jadi di range price ini mungkin kita akan mendapatkan reaksi ya. Reaksi dalam arti either dia akan mempertahankan gainnya, which is dia harusnya break dari sini dan mungkin dia close back di atasnya, atau justru kita ter-reverse dan sekali lagi mungkin kita di bawah testing ke 19.000 dolar. Itu setidaknya yang kita perlu antisipasi kalau teman-teman berencana mau beli dari harga saat ini. Dan kalau misalnya kita lihat dari hourly time frame, ini kita ada sempat bahas kemarin pada saat live session bersama dengan teman-teman di Advance Group. Kita lihat yang menarik itu adalah situasi kita saat ini itu selain dia sebetulnya membentuk trendline ya, which is kita bahas di video yang lalu, dan dia wajib harus breakout dulu dari area order block dan lain sebagainya. By the way, sudah saya update ya, yang sebelumnya itu order block ada di sini, oke. Jadi dia sudah berhasil breakout dari trendline, kemudian dia berhasil juga breakout dari order blocknya, dan dia sudah berhasil maintain membentuk semacam triangle, and then dia break lagi ya to the upside, dan saat ini kita ketahan di kisaran Fibonacci 61,8% based on historical yang saya tarik. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini,
Ini saya tarik dari bawah ke atas, kita dapat angkanya di 061,8, 0786 dan terakhir statusnya di bawah, dan situasi kita saat ini ngetes terhadap area 01,8. Dan seperti yang kita bahas tadi di time frame daily, ya lebih kurang ini adalah area support atau resistance yang mungkin aja nahan pergerakan Bitcoin untuk sementara waktu ini, yaitu di kisaran 2700. Oke, nah sampai dengan nanti malam kita bakal ngelihat ada potensial pergerakan yang mungkin lebih signifikan lagi, karena sesi New York itu open kan pada saat sekitar jam 20.30 ya. Ini kalau misalkan untuk stock exchange-nya. Jadi kita bakal ngelihat ada support dari pergerakan si indeks sahamnya juga. Nah, itu akan berpengaruh terhadap pergerakan daripada si Bitcoin. Nah, sementara guys, kalau misalnya kita tarik dari atas ke bawah ya, ini saya ulangi prosesnya. Saya tarik dari top to low ya, top to bottom dari sini. Ini adalah area Fibo 50%. Jadi kalau kalian bisa lihat nih, $20.700 dengan area range ini $20.700 ya, $20.700 itu benar-benar memiliki area confluence of resistance ya, terdiri dari Fibonacci, kemudian terdiri dari historical support ya, dan ini harusnya bakal ada tantangan lah untuk Bitcoin bisa break dari sana gitu. Nah, sementara waktu ini saya akan update untuk situasi terkini. Jadi ini posisi kita sudah break dari area terakhir, which is bukan area terakhir ya, itu saya bilang bisa dibilang dari high terakhirnya, break to top, dengan kondisi harusnya order block itu akan berada di range price ini. So, basically selama kita bisa maintain di atas area order block ini masih bagus ya, masih kita bisa ngelihat dia naik lagi teman-teman. Tapi kalau misalnya dia seandainya break lagi dari area tersebut, kalian tahu ya yang terjadi berikutnya berpotensi apa ya. Mungkin sebenarnya kita bisa aja ngetes ke order block yang di bawah, which is lebih powerful, karena kita belum ngetes ke sana, baru kemudian dia naik lagi ya, mungkin aja teman-teman. Anything is possible untuk situasi saat ini. Tapi kalau misalkan dari sisi saya as a trader, saya di sini mungkin akan lebih sabar nunggu dulu. Saya nggak mau buru-buru untuk memanfaatkan long position, kecuali saya benar-benar confident ya, apalagi ini di atasnya kan resistance-nya lumayan tebal teman-teman. Jadi kayak istilahnya kalau saya long terakhir ya, even saya lihat dia break and then retest dan lain sebagainya, saya long di atas ya, let's say dengan stop loss maybe di bawah sini, tapi targetnya itu sekitaran 2700. Menurut saya nggak terlalu ideal gitu loh, risk reward ratio-nya 1:1,3 aja, jadi nggak terlalu oke gitu untuk dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mungkin suka dengan scalping, ada yang suka dengan tipe trading yang agresif, ya why not teman-teman ya. Yang penting quick in quick out aja, jadi cepat masuk cepat keluar. Kalau misalkan mungkin ada yang trading yang lain ya, kayak saya di sini tradingnya di Theta, karena saya lihat bener-bener deket banget sama major support, dan untuk area apa istilahnya benefitnya sendiri ya, untuk kita ngelihat dia bisa dapetin rewardnya tuh lumayan besar, range-nya sampai ke atas gitu loh. Dan ada beberapa sebetulnya yang kita sudah analisis, kita lihat dari Theta, kemudian dari Cardano saya udah update ya di video terakhir teman-teman ya, Cardano, tentang strategi saya sendiri untuk Cardano. Saya juga berencana untuk betting with Cardano. Kemudian ada EOS ya, EOS di sini belum berhasil break dari order blocknya. Saya lihat juga ada Engine Coin, Engine udah successfully break dari order block. Kita cuma tinggal ngelihat dia proses koreksinya aja untuk kemudian kita manfaatkan ke area di bagian atas dan lain sebagainya ya. Ada Chiliz yang saya short tapi saya sudah clear dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi banyak banget opportunity yang kalian bisa lihat. Kalau misalnya teman-teman mungkin belajar tentang seputar technical analysis, itu bakal nge-support banget. Jadi kalian bakal menemukan banyak banget opportunity di kripto-kripto lainnya, nggak cuma di Bitcoin, tapi Bitcoin tentu saja sebagai acuan utama. Jadi kalau misalnya kita lihat ya dia naiknya terbatas, mungkin altcoin juga naiknya nggak terlalu signifikan. That's why kita perlu ada yang namanya planning ya, untuk exit yang baik dan ideal, sehingga kita bisa meminimalisir resikonya dan bisa maximize profitnya. I think itu aja teman-teman untuk update saya seputar Bitcoin. Sedikit penutup ya, kesimpulannya kalau dari saya adalah Bitcoin mungkin akan start naik untuk korektif dulu dari penurunan yang terjadi di hari Jumat. Jadi itu sewajarnya terjadi, dan ini didukung dengan situasi market ya, karena perlu dipahami waktu weekend itu market nggak open dan mereka hanya bereaksi dari
sisa-sisa lah istilahnya, kalau saya bilang sisa-sisa reaksi dari Jerome Powell speech di hari Jumat. Nah, di hari Senin mereka sudah menentukan arah. Artinya market itu betul-betul ada activity dan mereka betul-betul mungkin ya kalau saya lihat ini buy-nya itu nggak kopong loh istilahnya teman-teman ya. Dia punya isi gitu. Mungkin untuk naik ngetes ke area highest yang tadi sempat kita bahas. Sebetulnya ada satu skenario lagi untuk Bitcoin di time frame daily, nanti akan saya sampaikan di next video aja update untuk Elliott Wave Count. Kalau misalkan kita benar-benar ke C-Wave ya, nanti saya akan berikan update-nya. Dan teman-teman, boleh dong sharing view kalian, apa sih koin-koin yang kayaknya ideal dan menarik untuk kita bahas. Jadi kalau misalnya kalian suka, pengen request ya, tulis aja di kolom komen. Dan teman-teman yang lain, kalau kalian lihat teman-teman kalian tuh sudah tulis, misalnya contoh, kok bahas OP, kok misalnya bahas Chiliz, terus dia sudah ada yang tulis, nah kalian like saja komennya dia. Jadi bantu komen tersebut diangkat, nanti komen yang terbanyak likes-nya akan saya pin dan akan saya pilih untuk next altcoins update. Oke, saya rasa itu aja. Thank you so much everyone for your attention and for watching this video. I hope you guys enjoy. Don't forget to subscribe channel ini, like video ini, dan sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye bye guys.